Surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami, khususnya kami panitia pembelian tanah periode yang kedua, yang malam ini kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama-sama menyembah memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, dan sebelum kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami malam ini di hadapan hadirat-Mu, terlebih dahulu ya Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu kami boleh meyakini akan setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dan berbicaralah kepada kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan yang boleh mendasari akan persekutuan doa kita malam ini di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat 12. Kita baca bersama-sama. Daniel pasal 6 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang yang beriman ketika kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, pergumulan yang berat, persoalan yang sukar bagi kita untuk kita hadapi. Nanti dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana reaksi, respon, sikap Daniel tak kala ia mendengar bahwa pejabat-pejabat di Babel telah menghasut Raja Darius. Bahkan saat itu akhirnya raja memberikan perintah ya, untuk menangkap orang-orang yang menyembah kepada Allah yang lain selain daripada raja. Lalu kemudian waktu Daniel mendengar kabar itu, tentu bagi dia itu adalah kabar buruk, kabar yang besar sekali, kabar yang menggentarkan hatinya. Karena ini adalah sebuah jebakan. Karena Daniel adalah seorang yang sangat tekun berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun dia, baik sebelum dia ada di pembuangan maupun setelah dia ada di pembuangan. Kebiasaan yang dilakukan Daniel adalah berdoa kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu. Maka waktu dia mendengar kabar surat perintah itu dibuat untuk menangkap Daniel, lalu Daniel dia tidak menjadi putus asa, tetapi kemudian dia pulang ke rumahnya. Di situ dikatakan, lalu kemudian dia pergi ke kamar atas. Apa yang dilakukan oleh Daniel di sana? Dia berdoa. Bahkan dia sampai berdoa 3 kali sehari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar satu prinsip hidup orang beriman, bahwa
di dalam kita menghadapi pergumulan yang sebesar apapun, maka tidak ada hal yang lebih penting, yaitu kita harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Karena berdoa adalah meyakini kepada kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, surat perintah untuk menangkap Daniel, dan ini bukan main-main. Ada konsekuensi, ada bahaya, ada risiko yang besar. Dan akhirnya nanti kita lihat di ayat-ayat seterusnya, Daniel dibuang ke dalam gua singa, dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya bahwa Daniel tahu risiko itu. Ada ancaman, ada tekanan yang begitu luar biasa. Ada pergumulan yang besar sekali antara hidup dan matinya. Tetapi Daniel di dalam menghadapi pergumulan yang berat itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu dia datang di hadapan hadirat Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa, dia menyembah dan memuji Allah. Karena apa? Karena ia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Jadi saudara-saudara, malam ini kita panitia pembelian tanah gereja. Ini tentunya pergumulan yang tidak kecil, pergumulan yang tidak mudah bagi panitia untuk mengumpulkan dana yang begitu besar. Mungkin secara mustahil ini adalah sesuatu yang mungkin secara manusia ini adalah mustahil, ya, secara manusia ini mustahil. Tetapi saudara, kita belajar percaya kepada kedaulatan Tuhan. Artinya bahwa kalau Tuhan menghendaki bahwa gereja Yesus Bali memiliki tanah, maka itu akan pasti terjadi. Kapan saya tidak tahu, dan bagaimana caranya saya pun juga tidak tahu. Tetapi kalau bukan juga kehendak Tuhan, pasti juga tidak terjadi. Berarti ada rencana Tuhan yang lain. Itulah sebabnya kita panitia belajar berdoa terus dengan tekun, ya, kepada Tuhan, karena kita percaya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak salah. Daniel, dia tahu dia akan dilemparkan ke gua singa. Itu artinya saudara-saudara, di depan matanya ada bayang-bayang kematian. Bagaimana mungkin tidak? Jangankan dibuang dalam gua singa, ketemu singa aja di hutan, itu sesuatu yang menakutkan. Tapi Daniel tidak takut, karena dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia dicabik-cabik oleh singa, maka itu akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak menghendaki dia dicabik-cabik, Tuhan juga punya cara. Dan akhirnya nanti kita lihat Tuhan menyuruh malaikat untuk menutup mulut singa, sehingga waktu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, singanya tidak mengapa-apakan Daniel. Bahkan saya boleh katakan semalaman itu singa dengan Daniel berkawan. Ini satu sejarah yang luar biasa. Singanya diam. Singanya tidur bersama dengan Daniel di dalam gua itu. Mereka saling menatap. Mungkin sekali-kali Daniel tersenyum kepada mereka. Kenapa? Itu adalah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Jadi keberanian kita beriman adalah didasarkan kepada kedaulatan Tuhan. Nah sudah. Kemudian yang kedua,
Karena Daniel percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa raja. Daniel percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa raja saat ini. Dia percaya juga bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari singa, kuasa kekuatan singa. Dia tidak gentar menghadapi masalah itu. Dia berani. Dia tidak berontak waktu dia diberikan surat perintah penangkapan. Dia tidak lalu menarikan diri, tetapi dengan rela dia menyerahkan dirinya. Bahkan Raja Darius sampai sedih sekali. Karena Darius ini raja tidak mendapati dia bersalah. Cuman karena hasutan dan jebakan dari pejabat-pejabat lain yang iri hati kepada Daniel. Karena Daniel ini diangkat sebagai pemimpin yang cukup besar. Ya. Dan dia adalah orang kepercayaan daripada raja waktu itu. Sehingga pejabat-pejabat yang lain mereka begitu iri hati. Karena mereka tidak mendapati kesalahan apapun dari seorang Daniel. Dia seorang yang jujur, dia seorang yang setia, dia seorang yang rajin, dia seorang yang berkelakuan baik, yang sangat menghormati kepada raja. Maka waktu raja pun memberikan surat perintah, sebenarnya dia tidak menghendaki hal itu. Tetapi karena raja pun terjebak dengan hukum, dengan aturan. Lalu kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Tidak ada kuasa manapun yang telah mengalahkan Daniel. Luar biasa semua. Di dalam ayat 17 kita lihat, sesudah itu raja memberi, mulai dari ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa mereka menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambil Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidup. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi artinya bahwa waktu Daniel mendengar bahwa dia akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa, lalu saat itu Daniel berdoa karena dia percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa mana pun. Kembali saya katakan lagi bahwa menurut manusia mustahil, tidak ada kuasa pada kita, tidak ada kekayaan, tidak ada hal yang kita bisa lakukan secara manusia untuk bisa membeli tanah itu.
Tidak ada yang kita andalkan sebagai penolong di dalam. Kita hanya percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. Pada suatu hari saya ditelepon Pak Kim. Saudara sudah dengar ya? Pak Roy, tadi malam seorang pendeta Korea, waktu dia masih di Korea, bulan Juli ya kalau tidak salah, atau Juni, dia sudah mimpi tentang gereja Yerusalem dan dia akan membantu gereja Yerusalem. Itu pagi-pagi, jadi jam 9 itu, karena saya pagi itu pergi, nanti saya tidak angkat telepon, nanti saya balik telepon kepada dia. Saya bilang, puji Tuhan Pak, senang sekali rasanya. Jadi mimpi kan, bukan diberitahu pakai mimpi. Dia mimpi gereja Yerusalem. Dia belum pernah ke Bali, Bapak Pendeta, tapi dia pernah dengar. Jadi saya sedikit senang sekali. Puji Tuhan, tapi itu dia Pak. Nah, jangan puji Tuhan dulu. Masih ada ya? Iya. Karena Bapak ini membantu, ada uang sampai 500-600 juta, dia akan bantu gereja-gereja, dan salah satunya gereja Bali. Oh, puji Tuhan. Karena Bapak ini punya di kantor, sudah stadium akhir. Jadi dia sudah komit, sebelum dia meninggal dia akan bangun gereja. Tapi dia hanya bangun gedungnya. Nah, gereja Yerusalem punya tanah. Loh, tanahnya kan belum ada. Bapak kan sudah tahu gitu kan. Nah, tapi gereja Yerusalem mau membangun. Kalau mau membangun kan mulai dari tanah dulu. Ada tanahnya, baru di atas tanah ada. Karena di Bali ini pergumulannya bukan gedungnya. Karena di Bali itu yang mahalnya tanah Pak. Tanahnya yang mahal. Aduh. Nah, coba Pak Kim sampaikan ke dia pergumulan kita. Lalu saya, iya, akhirnya saya duduk. Gini aja Pak Kim, kalau Bapak itu mimpi itu dari Tuhan untuk gereja Yerusalem, tidak mungkin miss. Jangan, tidak mungkin miss. Ya dong. Gereja Yerusalem kan bergumul tanah saat ini. Dia kan mimpi Pak. Nah, kalau itu benar dari Tuhan, ya ini mungkin. Dan Tuhan gerakan dari Tuhan, pasti Pak. Tapi kalau tidak, itu berarti bukan berkat dari Tuhan. Saya begitu sih. Akhirnya beberapa hari kemudian dia bilang, iya Pak, kalau ada tanah baru dia bangun. Saya bilang, kalau begitu kami ada tanah dulu baru bangun. Iya kan? Nah, lalu Pak Kim bilang, tapi jangan putus asa Pak Idono. Mana tahu nanti ada dia Pak. Saya tidak bersandar pada manusia. Saya bersandar pada Tuhan. Saya pegang. Saya yakini kuasa Tuhan lebih besar dari manusia. Kapan itu? Daniel, dia berani bukan karena kekuatan. Dia tahu risiko dia akan mati. Tetapi dia juga percaya bahwa kalaupun Tuhan izinkan dia dilemparkan ke dalam kuasa, dalam gua singa,
pasti ada kuasa juga yang lebih besar. Itulah sebabnya dia berdoa. Yang ketiga, yaitu bahwa Daniel berdoa bukan hanya pada saat dia butuh. Daniel berdoa bukan karena ada krisis saja, tetapi ternyata Daniel dikatakan di sini dia berdoa seperti yang biasanya dia lakukan. Jadi kita berdoa karena kita percaya kedaulatan Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun, dan kita berdoa karena memang itulah yang harus kita lakukan, berdoa. Ya kan? Jadi bukan juga kita berdoa ini bukan hanya karena ada pergumulan kita membeli tanah, tetapi ini yang dikehendaki Tuhan untuk kita berdoa. Amin. Ada masalah, ada pergumulan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, kita harus berdoa. Dengan apa? Dengan tekun. Jadi nanti saya ingatkan panitia, nanti jangan menjadi bosan bahwa ini kita sudah 1 tahun berdoa, tidak ada jawaban Tuhan ini. Ya, bisa ngerti? Bukan. Kita lakukan ini dengan tekun. Ini sebuah proses, hasilnya tidak. Coba ya. Hasilnya itu bukan instan. Tuhan menjawab doa Daniel itu bukan karena waktu dia dengar surat itu lalu baru dia masuk 3 kali sehari dia berdoa, tidak. Jauh sebelumnya dia sudah hidup di dalam doa. Makanya ini kita belajar membiasakan diri berdoa. Sehingga proses ini akan membentuk kita menjadi pendoa. Tidak saja karena kita sedang bergumul untuk tanah dengan pergumulan kita, tetapi secara pribadi juga kita akan diproses oleh Tuhan menjadi pendoa. Dan saya percaya saudara-saudara, orang yang tekun berdoa tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah dikecewakan. Walaupun memang doa itu tidak instan, tidak sementara, tapi ada proses. Jadi Daniel adalah seorang berdoa, karena dengan kita berdoa dengan tekun, saudara-saudara, yang pertama itu akan membentuk karakter kita, ya kan? Melatih kesabaran kita. Yang kedua, melatih kepekaan kita akan Tuhan. Amin. Orang yang suka berdoa, maka dia akan punya sensitivitas. Ada kepekaan. Ada problem, ada kesulitan, kita peka. Apa yang Tuhan mau di dalamnya? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalamnya? Kemudian yang terakhir, Daniel di dalam berdoa, dia juga bukan asal berdoa, tetapi dia berdoa dengan iman. Dia berdoa dengan iman. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia percaya dan meyakini kehendak Tuhan. Itu yang penting. Dan akhirnya Daniel dibebaskan dari pergumulan itu. Bahkan bukan hanya dia dibebaskan, tetapi kemudian melalui pergumulan yang besar tadi, masalah yang kritis itu justru memberikan berkat kepada raja. Sehingga kita lihat saudara bahwa Daniel tidak saja imannya dikuatkan, tetapi nama Tuhan dinyatakan di seluruh Babel. Di dalam ayat 21, dan ketika dia sampai dekat gua itu berseru kepada dia dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya
untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada siapa? Kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa.